Setelah menghadapi vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kini sidang kode etik profesi Polri menanti Richard Eliezer. Lalu seperti apa masa depan Eliezer di institusi Polri? Kita diskusi. Kini ramai diperbincangkan terkait sidang kode etik profesi Polri terhadap Richard Eliezer. Babak baru usai vonis terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Meski hingga kini belum dirilis kapan sidang kode etik profesi Polri bagi Eliezer. Hanya saja Polri katakan akan melibatkan pihak eksternal. Saya tidak akan mendahului putusan sidang komisi kode etik. Ya, tentunya ada berbagai pertimbangan yang akan sebagai dasar daripada hakim komisi sidang etik untuk mengambil suatu keputusan. Yang pertama adalah saran masukan dari seluruh masyarakat. Yang kedua, nanti dari sidang komisi juga akan mengundang beberapa ahli bidang etika dan lain sebagainya. Itu nanti akan menjadi bahan pertimbangan. Dan yang ketiga, ya karena Richard Eliezer sudah diputuskan dia sebagai justice kolaborator, itu merupakan salah satu pertimbangan hakim juga dalam nanti mengambil suatu keputusan yang bijak terkait kasus tersebut. Sebelum Eliezer, Ferdy Sambo, otak dari kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, ini telah menjalani lebih dulu sidang kode etik profesi Polri pada bulan Agustus 2022 lalu. Ferdy Sambo diberhentikan secara tidak hormat dalam sidang kode etik Polri bulan Agustus tahun lalu. Ada 7 kode etik yang dilanggar Sambo. Lalu seperti apa ya nantinya masa depan Eliezer di institusi Polri? Apakah akan bernasib sama dengan Ferdy Sambo atau justru sebaliknya? Apa yang akan menjadi pertimbangan utama? Dalam sidang kemarin juga ada fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa Eliezer ini memang pelaku penembakan yang mengakibatkan rekannya meninggal dunia. Meskipun dia sebagai justice kolaborator ini tentu tidak bisa menghilangkan status dia sebagai menghilangkan fakta-fakta bahwa dia adalah penembak Joshua yang mengakibatkan Joshua meninggal dunia seperti itu. Kalau saya melihat apakah ini nanti Eliezer ini akan kembali diaktifkan kembali sebagai anggota kepolisian meski karena dengan alasan hukumannya kurang dari 2 tahun, ini tentu akan menjadi presiden buruk penegakan aturan di internal. Artinya kepolisian permisif terhadap tindakan-tindakan pidana personilnya seperti itu. Selain fakta-fakta dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, lalu apa faktor lain, pertimbangan lain yang bisa meringankan atau justru memberatkan Eliezer dalam sidang kode etik nantinya? Beda dengan polisi-polisi yang lain di mana dalam kebiasaan di kepolisian ada diskresi kepolisian, tetapi dalam Brimob ini apalagi untuk yang pangkat rendah saya rasa ini tidak akan mungkin bisa diaplikasikan seperti katakan misalnya Ricky, kalau Ricky bisa melawan ya atau bisa menolak perintah Sambo, tetapi kalau untuk Eliezer tidak bisa. Nah ini karena kultur Brimob tersebut. Nah ini yang mesti harus menjadi perhatian. Kemudian yang kedua terkait dengan putusan yang ringan, ini karena majelis hakim menerima status justice kolaborator dari Richard Eliezer, dan Eliezer juga sudah membuka sebetulnya perkara ini menjadi terang benderang. Kita tunggu seperti apa jalannya persidangan, kemudian apa yang akan menjadi putusan dalam sidang kode etik profesi Polri Richard Eliezer. Yang pasti usai vonis kemarin tidak hanya itu yang diperbincangkan, banyak hal yang masih menjadi menarik perhatian masyarakat. Publik pun juga menanti bagaimana proses banding yang diajukan oleh Ferdy Sambo CS. Kemudian tuntutan keluarga Brigadir Yosua, diantaranya kenaikan pangkat 2 tingkat, restitusi hingga rumah Duren 3 dijadikan museum. Dari awal, kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua ini selalu menarik perhatian publik, menjadi perbincangan masyarakat. Babak demi babak hingga vonis kemarin, hukuman mati sudah dijatuhkan bagi otak pembunuhan. Tapi nyatanya belum berakhir di sini. Lalu apa sebenarnya dampak dari kasus ini terhadap masyarakat, terutama penegakan hukum di Indonesia? Keterbukaan sidang dan
pilihan-pilihan putusan yang dilakukan oleh majelis itu. Nah, itu yang menurut saya bisa menjadi presiden yang baik gitu. Ya, presiden yang baik bisa ditiru atau bisa dilakukan oleh majelis-majelis hakim yang lain ya pada kasus-kasus yang lain gitu. Ya, meskipun umpamanya kasusnya tidak terlalu terkenal, tidak diliput oleh media dan sebagainya gitu. Tapi cara menyidangkan dan memutuskan itu bisa menjadi bahan kajian atau bahkan bisa menjadi jurisprudensi diikutin gitu. Ya diikuti putusan yang menurut saya ini salah satu putusan yang memang memperhatikan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini menunjukkan penegakan hukum bisa seiring dengan penegakan keadilan. Tapi gimana ya dengan kasus lainnya? Kita bahas di diskusi selanjutnya.